Namaku Kalea, di usia 31 tahun. Aku adalah senior marketing eksekutif di kantor ini. Dan julukanku adalah Miss Iceberg. Dingin, ambisius, dan selalu sibuk. Setelah ditinggal pacar, saat baru saja mencicipi manisnya promosi jabatan. Aku membuat janji, karirku adalah fokus nomor 1. Cinta, itu cuma noise yang mengganggu konsentrasi. Hidupku cuma soal pitching, profit, dan tentu saja kopi dingin. Ice Americano tanpa gula, pahit, dingin, persis seperti perasaanku terhadap drama romansa. Ironisnya, di kubikel sebelahku ada definisi kebalikan dari diriku. Namanya Risa. Risa adalah manajer public relations yang selalu dikelilingi aura kebahagiaan. Dia cantik, supel, dan yang paling penting, hidupnya sudah completed. Setiap pagi, meja kerjanya selalu dihiasi sesuatu. Entah itu croissant dari bakery mahal, atau buket bunga baby's breath. Kayla, coba lihat post-it ini. Risa berbisik sambil tersenyum malu-malu. Dia cuma bilang, semangat, super mami. Aku hanya melirik sekilas dari balik monitor. So sweet. Aku kembali fokus pada laporan, berusaha agar suaraku terdengar datar. Ya, Bima, suami Risa, pria dari divisi procurement di lantai 15 yang terkenal kalem, profesional, dan sangat memuja istrinya. Mereka adalah couple goals sejati yang sayangnya semakin memperkuat keyakinanku bahwa aku tidak ditakdirkan untuk hal sehangat itu. Aku ditakdirkan untuk kopi dingin dan kesuksesan yang sunyi, hingga rutinitas dingin ini sedikit terusik. Hari itu, jam 16:30, jam kritis, di mana semua orang mencari booster terakhir. Aku turun ke pentri lantai 8, otomatis menuju mesin kopi. Aku memesan iced americano pahit, seperti biasa. Saat aku berbalik, hendak kembali ke medan perang di meja kerja, aku menabrak punggung seseorang. Hampir saja kopi dinginku tumpah. Astaga, maaf, ujarku kaget. Pria itu berbalik, wajahnya yang tenang, matanya yang teduh, dan aroma kopi yang sama tercium darinya. Bima. Dia memegang 2 gelas kopi kertas yang juga berisi es. Salah satunya adalah iced latte untuk Risa, dan satunya lagi iced americano yang warnanya sama persis dengan punyaku. Kalea, aku yang salah berdiri menghalangi jalan, katanya dengan suara lembut yang kontras dengan hiruk-pikuk di pantry. Aku hanya mengangguk, merasa sedikit canggung. Kami berdua terdiam sesaat, menikmati aroma kopi dan suara mesin. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus buru-buru. Kerjaanmu pasti lagi berat ya, Bima berkata tiba-tiba. Matanya menatap gelas di tanganku. Pahit banget kelihatannya. Aku tertawa kecil. Tawa yang langka keluar dari bibir Miss Iceberg. Justru yang pahit itu yang jujur, Mas. Lebih baik daripada yang terlalu manis, tapi palsu. Bima membalas tatapanku. Kali ini, tatapannya bukan lagi sekadar basa-basi suami teman kantor, melainkan tatapan yang mengandung pemahaman. Seolah-olah dia mengerti mengapa aku selalu memilih kopi yang pahit. Kadang, kita cuma butuh pahit untuk sadar kalau kita haus, Bima bergumam pelan. Aku permisi dulu Kalea, Risa pasti sudah menunggu latenya. Saat Bima berjalan pergi, aku memandangi kopi dingin di tanganku. Kopi dingin yang biasanya terasa netral, kini terasa sedikit. Tapi obrolan 5 detik itu sukses menyuntikkan kehangatan yang tidak pernah aku minta. Sejak saat itu, setiap kali aku mengambil kopi dingin, aku selalu teringat pada pria yang memegang minuman pahit yang sama denganku. Padahal ia adalah separuh jiwa Risa yang sempurna. Keesokan harinya dan hari-hari berikutnya, ritual kopi dinginku terasa diawasi. Bukan oleh Bima secara fisik, tapi oleh bayangannya. Aku mulai menyadari bahwa Bima dan aku memiliki jam break sore yang hampir sama. Jam 16:30, aku benci mengakui ini. Tapi aku mulai menanti jam 16:30. Bukan karena ingin bertemu Bima, tentu saja, aku hanya ingin memastikan dugaanku. Apakah pria yang terlihat sempurna itu juga memiliki kegelisahan yang sama denganku, yang hanya bisa diredam oleh rasa pahit? Sore itu, di pantry lantai 8, dugaanku terbukti. Bima sudah ada di sana, sedang menunggu mesin mengeluarkan minuman dinginnya. Kami hanya berjarak 1 meter, lagi-lagi kopi dingin Kalea, sapanya sambil tersenyum. Senyumnya teduh
membuat suasana pantry yang bising mendadak terasa tenang. Lagi-lagi Mas Bima juga. Balasku ringan, mengambil gelas kopi kertas. Mau sampai kapan kita pura-pura kaget ketemu di sini? Dia tertawa, pelan sekali. Tawa yang sepertinya jarang ia tunjukkan pada Risa. Tawa itu membuatku merasa melihat Bima yang lain. Bima yang bukan suami ideal, melainkan hanya seorang pria biasa yang lelah oleh tuntutan. Mau jujur? Bima berbisik, nadanya dibuat rahasia. Aku agak bosan mendengar Risa membahas persiapan pesta anniversary kantor yang terlalu heboh. Aku butuh ketenangan. Aku mengangguk paham. Risa memang sedang sibuk sekali, melupakan segala hal demi persiapan acara besar itu. Aku juga bosan sama timeline revisi yang tidak masuk akal, ujarku, memutar mataku. Kita sama-sama butuh jeda dari kesempurnaan. Bima mengangkat gelasnya. Untuk jeda yang singkat, balasku, menyentuhkan gelas kopi dinginku padanya. Saat itulah rutinitas terlarang kami dimulai. Kami tidak pernah janjian, kami hanya tahu jam 16:30, entah di pantry lantai 8 atau di area lounge minim, kami akan bertemu dengan kopi dingin di tangan. Kami membahas hal-hal yang tidak penting, tentang tim sepak bola yang kalah, tentang kemacetan, tentang film di bioskop. Kami tidak pernah membahas Risa. Hubungan ini sekadar berbagi keluh kesah ringan saat break, terasa seperti kebohongan kecil yang nyaman. Kebohongan yang sangat aman karena kami berdua sama-sama tahu batasan. Bima adalah suami temanku dan aku adalah Miss Iceberg yang anti cinta. Puncaknya terjadi saat Risa mendatangiku setelah jam kerja. Matanya berkaca-kaca. Dia agak dingin belakangan ini. Apa aku keterlaluan ya? Terlalu fokus ke acara kantor? Tanyanya. Suaranya terdengar cemas. Jantungku mencelos. Aku tahu jawabannya. Bima merasa diabaikan. Tapi aku tidak mungkin bilang ya, dan dia menghabiskan 15 menit sore ini mengobrol tentang betapa konyolnya peraturan dress code dengan saya. Enggak kok Sa, mungkin dia capek aja. Kan dia lagi pegang tender besar, kataku. Berusaha sealami mungkin. Padahal lidahku terasa keluh. Risa memelukku erat. Syukurlah, kamu memang teman terbaikku Kalea. Selalu logis. Malam itu, saat aku duduk sendiri di apartemen, aku menatap bayanganku di jendela. Aku baru saja menenangkan Risa sambil menyembunyikan kenyataan bahwa suaminya mencari kenyamanan emosional yang singkat pada diriku. Aku adalah teman terbaik Risa, tapi aku baru saja menukar kehangatan persahabatan itu dengan pahitnya kopi dingin dan perasaan terlarang yang mulai menghangat di hatiku. Perasaan bersalah itu seperti label harga yang harus kubayar mahal. Setiap kali aku bertemu Risa, dia semakin intens menceritakan masalah rumah tangganya. Dan setiap ceritanya adalah pengingat bahwa aku menyimpan rahasia kecil suaminya. Bima akhir-akhir ini sering pulang larut, Kal, katanya lembur. Tapi dia jarang mengangkat teleponku. Keluh Risa suatu siang, saat kami makan bekal bersama, aku mencoba menelan nasi di tenggorokanku. Aku tahu Bima memang lembur. Tapi aku juga tahu bahwa terkadang lembur itu termasuk jeda 15 menit untuk berbagi cerita ringan denganku di pantry sore hari. Ya namanya tender besar Sa. Memang gila kerjanya. Posisi Bima kan penting, jawabku. Suaraku terdengar meyakinkan, terlalu meyakinkan. Sejak saat itu, aku memutuskan untuk membatasi diri. Pukul 16:03, aku akan sengaja pergi ke lantai 18 yang jarang dilewati, atau pura-pura meeting di coffee shop luar kantor. Aku harus menjauh. Keintiman emosional yang kubangun dengan Bima terasa seperti api kecil yang sewaktu-waktu bisa membakar Risa. Namun, semesta tampaknya tidak mendukung keputusanku. Pimpinan mengumumkan bahwa perusahaan mendapatkan proyek e-commerce raksasa. Proyek ini sangat strategis dan melibatkan integrasi banyak divisi. Aku, sebagai senior marketing, ditunjuk menjadi project lead saat daftar anggota tim inti dibacakan di ruang rapat. Mataku terpaku pada satu nama di bagian procurement dan budgeting. Untuk efisiensi dan transparansi anggaran, kita akan bekerja langsung dengan Bima Wicaksono dari tim pengadaan. Kalian berdua akan menjadi poros utama proyek ini, jelas Vice President kami. Aku menahan napas.
Ruang rapat mendadak terasa pengap. Bima, yang duduk di seberangku, menatapku sekilas. Tatapan itu terasa biasa bagi orang lain, tapi bagiku, itu adalah tatapan yang penuh makna. Terkejut, panik, dan sedikit, entah mengapa, tertarik. Sejak saat itu, kopi dingin di pantry tidak lagi menjadi satu-satunya tempat kami bertemu. Ruang rapat, ruang kerja tim, dan obrolan WhatsApp bisnis menjadi arena interaksi kami yang baru. Kami harus bekerja sama, intensif, hampir setiap hari, sampai larut malam. Kal, kita harus pastikan alokasi budget ini sesuai dengan deliverable yang kamu mau, kata Bima suatu malam, pukul 8 malam. Kami hanya berdua di ruang kerja tim yang kosong. Lampu remang-remang di luar menciptakan suasana intim. Aku mengambil ice americano dari tasku. Aku butuh budget yang besar, Mas. Ini proyek viral, bukan coba-coba. Bima tersenyum kecil, memajukan kursinya. Aku tahu kamu ambisius. Don't worry, aku akan bantu sebisa mungkin. Aku suka etos kerjamu. Pujian itu datang dari Bima yang irit bicara, terasa lebih berat daripada pujian dari atasanku. Aku merasa pipiku sedikit memanas saat kami membahas angka dan strategi. Keintiman emosional yang kami coba kubur kembali menyeruak. Mata kami bertemu lebih lama dari seharusnya, dan seringkali keheningan di antara kami jauh lebih banyak bicara daripada data di layar proyektor. Bagaimana dengan Risa? Kamu gak dimarahi karena pulang selarut ini? Tanyaku. Tiba-tiba merasa harus menyebut nama Risa untuk mengingatkan batasan kami berdua. Bima terdiam sejenak. Ia menghela napas, terlihat lelah. Risa sibuk dengan persiapannya. Dia jarang di rumah belakangan ini. Bahkan dia lupa kalau hari ini aku ada jadwal meeting penting. Keheningan kembali menyelimuti kami, lebih berat dari sebelumnya. Aku merasa hatiku terbagi. Setengah merasa lega karena Bima tidak sendirian menghadapi rasa diabaikan. Setengahnya lagi merasa jijik pada diriku sendiri karena telah menggunakan kelemahan temanku sebagai pembenaran untuk kedekatan ini. Kami bukan lagi rekan kerja yang kebetulan bertemu di pantry. Kami sekarang adalah dua orang yang terikat secara profesional dan emosional dalam sebuah proyek rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Proyek e-commerce raksasa itu menuntut kami untuk terus bergerak. Intensitas kerja Kalea dan Bima meningkat drastis. Ruang rapat sunyi itu telah menjadi zona abu-abu, tempat di mana kami bebas menjadi diri kami yang sebenarnya lelah, ambisius, dan saling memahami. Di luar ruangan itu, kami kembali mengenakan topeng. Aku sebagai Miss Iceberg, Bima sebagai suami sempurna Risa. Suatu hari, kami harus menghadiri meeting penting dengan calon vendor utama di lantai tertinggi gedung yang memiliki lounge eksklusif dengan pemandangan kota. Meeting berjalan lancar. Negosiasi Bima sangat memukau. Ia tenang, logis, namun tegas. Aku merasa bangga, bukan sebagai rekan kerja, melainkan bangga seperti seseorang yang mengenal kedalaman Bima lebih dari sekadar permukaan. Setelah meeting selesai, vendor pamit, meninggalkan aku dan Bima berdua di lounge kaca itu. Matahari terbenam, dan lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan pemandangan yang indah namun melankolis. Kerja bagus, Kal. Kamu berhasil meyakinkan mereka tentang potensi pasar kita. Puji Bima sambil menyesap ice americano-nya, yang tentu saja sudah ia siapkan. Kamu juga, Mas. Tanpa negosiasi yang keras darimu, budget kita bisa bengkak. Balasku, menatap pantulan lampu kota di jendela. Keheningan melingkupi kami, berbeda dengan keheningan di ruang cubicle. Di sini, di atas langit kota, keheningan ini terasa terlalu dekat. Kami duduk bersebelahan, bahu kami hampir bersentuhan. Mas, aku memulai, suaraku pelan. Aku rasa kita harus lebih menjaga jarak. Ini soal profesionalisme. Bima menoleh perlahan. Tatapan matanya yang teduh kini terlihat sedikit terluka. Kenapa, Kal? Apa ada masalah dengan Risa? Bukan Risa, tapi perasaanku sendiri. Aku memaksakan diri untuk jujur. Walau terasa berat, kita terlalu nyaman.
ini tidak benar. Bima meletakkan gelas kopinya, dan untuk pertama kalinya, ia meraih tanganku yang terletak di atas meja. Sentuhan kulitnya dingin di afol, namun segera terasa hangat dan mengalirkan kejutan listrik ke seluruh tubuhku. Bukan sentuhan yang sensual, tapi sentuhan pengakuan. Justru karena aku merasa ini benar, Kal. Bima berbisik, suaranya tercekat. Aku gak tahu kenapa, tapi di sampingmu, aku bisa lepas dari tuntutan, jadi someone else. Kamu adalah satu-satunya orang di kantor ini yang mengerti kenapa aku lebih suka rasa pahit kopi dingin. Di tengah semua hal manis yang Risa tawarkan, aku menarik napas dalam-dalam. Kata-katanya menusuk. Aku mengerti dia. Mas Bima harus ingat. Mas Bima adalah suami Risa. Risa butuh Mas Bima, terutama sekarang, menjelang acara kantor itu. Kataku, berusaha melepaskan genggamannya, namun tanganku terasa berat. Risa, dia di sini, tapi dia nggak di sini. Bima memotongku. Pandangannya menerawang jauh ke lampu kota. Kami tidak punya lagi percakapan seperti ini, Kal. Percakapan jujur tentang betapa lelahnya kami menjadi sempurna. Saat itu, aku tahu kami sudah melewati batas. Batas profesionalisme, batas pertemanan, dan batas etika. Sentuhan tangan itu, pengakuan jujur itu, dan pemandangan kota di bawah kami. Semuanya terasa seperti jebakan emosional yang telah kami bangun bersama. Aku menatap Bima, lalu ke tanganku yang masih digenggamnya. Kebohongan yang kami lakukan bukan lagi sebatas berbagi kopi. Kebohongan ini sudah melibatkan hati. Aku tahu, aku harus mengakhiri ini sekarang, sebelum semuanya terlambat. Tapi di tengah kehangatan genggaman tangan Bima, keinginan untuk melepaskan diri mendadak hilang. Aku, Miss Iceberg, luluh hanya karena secangkir kopi dingin dan genggaman tangan suami temanku. Sejak meeting di lounge kaca itu, dinamika antara aku dan Bima berubah secara fundamental. Sentuhan tangannya dan pengakuan jujur itu menjadi jangkar yang mengikat kami. Di depan orang lain, kami tetap profesional. Namun di ruang kerja tim yang sepi, tatapan kami seringkali lebih hangat dari yang seharusnya. Tekanan proyek semakin gila. Deadline sudah di depan mata, memaksa kami untuk menghabiskan malam-malam panjang di kantor. Suatu malam, pukul 10 malam, Risa mengirimiku pesan. Kal, bisa tolong carikan Bima nggak? Dia nggak angkat telepon. Aku mau minta dia jemput aku di butik. Lagi coba gaun buat acara kantor. Jantungku berdebar tak karuan. Risa, yang sedang sibuk mempersiapkan penampilannya, tidak tahu bahwa suaminya sedang duduk tepat di depanku, memegang headset sambil menganalisis data keuangan. Aku menatap Bima. Dia menyadari tatapanku dan melepaskan headset. Risa, kataku singkat sambil mengangkat ponselku. Bima menghela napas lelah. Bilang, aku lagi di tengah urgent meeting video sama supplier luar negeri. Proyek ini harus clear sebelum besok pagi. Aku merasa tidak enak. Aku harus berbohong lagi demi melindungi Bima, atau demi melindungi kedekatan kami. Risa, Bima lagi video call, penting banget sama vendor Taiwan, nggak bisa diganggu. Kamu naik taksi online aja ya, nanti aku bantu bilangin Bima. Setelah mengirim pesan itu, rasa bersalahku semakin menjadi-jadi. Aku merasa seperti kaki tangan dalam pengabaian Risa. Bima menatapku dengan sorot mata yang penuh terima kasih. Sorot mata yang seharusnya diberikan kepada Risa. Makasih Kal, katanya pelan. Suaranya dipenuhi kelelahan. Aku benar-benar nggak bisa diganggu sekarang. Aku memaksakan senyum profesional. Ini untuk kelangsungan proyek, Mas. Jangan lupa iced americano di pantry. Bima tertawa lagi. Tawanya yang pelan, yang hanya ku dengar. Tawa itu seolah menyeratkan. Kita punya rahasia kecil yang indah di tengah kekacauan ini. Saat Bima kembali fokus pada datanya, aku menyandarkan punggung ke kursi, memejamkan mata. Kenapa aku melakukan ini? Aku yang seharusnya anti drama, kini terjebak dalam pusaran yang kubuat sendiri. Aku tahu, aku menyukai perasaan ini. Perasaan menjadi prioritas bagi Bima. Bahkan jika hanya dalam hal pekerjaan
dan jeda kopi dingin. Aku menyukai pengakuan emosionalnya. Itu membuatku Kailia si Miss Iceberg. Merasa dibutuhkan dan berani, aku katakan. Namun, kenyataan pahit itu menghantam saat Risa membalas pesanku. Pasti capek banget ya Bima. Enggak apa-apa Kal. Makasih sudah jagain dia. Kamu memang penyelamat. Nanti kamu datang ke acara kita ya. Aku mau kamu lihat betapa bahagianya kami berdua di mata semua orang. Membaca pesan itu, kepalaku pusing. Risa melihatku sebagai penyelamat. Padahal, aku adalah orang yang perlahan menghancurkan fondasi kebahagiaannya. Aku adalah pemanis palsu di tengah pernikahan Risa yang sedang terasa pahit bagi Bima. Di tengah deadline yang semakin ketat, perasaan ini semakin liar, tak terkendali. Aku tahu, jika ini terus berlanjut, kami tidak akan lagi hanya berbagi keluh kesah dan kopi dingin. Setelah berminggu-minggu lembur dan interaksi intensif, tibalah saatnya kami melakukan finalisasi proyek yang memerlukan site visit di luar kota. Tujuannya adalah kota pegunungan yang terkenal dingin dan sepi, tempat mitra utama kami berada. Hanya kamu dan Mas Bima. Kal, pastikan semua clear sebelum presentasi final minggu depan. Pesan Vice President kepadaku. Perjalanan dinas ini terasa seperti cobaan yang disiapkan semesta. 2 hari, 1 kota asing. Dan hanya kami berdua. Tidak ada tembok kantor, tidak ada Risa. Aku tahu, ini adalah ujian terbesar bagi batasan emosional yang selama ini rapuh. Kujaga, aku dan Bima berangkat pada hari Jumat sore. Sepanjang perjalanan di mobil kantor, kami berbicara tentang pekerjaan. Tetapi ada ketegangan tak terlihat yang mengisi ruang di antara kami. Ini bukan ketegangan profesional, ini adalah antisipasi. Setibanya di kota tujuan, udara dingin langsung menyambut kami. Kami menginap di penginapan khusus perusahaan yang sederhana. Dengan desain seperti rumah peristirahatan, penginapan itu hanya memiliki 2 ruangan pribadi yang terpisah. Malam harinya, setelah makan malam, kami kembali ke area istirahat yang dilengkapi perapian batu. Suhu udara di luar jauh di bawah 10 derajat Celcius. Dingin sekali Kal. Untung aku bawa jaket tebal, ujar Bima sambil mendekat ke perapian. Aku duduk di sofa tunggal, memegang cangkir teh hangat. Tetapi hatiku terasa dingin. Harusnya aku yang di sini, bukan kamu, kataku. Tiba-tiba menyuarakan rasa bersalah yang sudah lama ku pendam. Bima duduk di seberangku, menatap nyala api. Seharusnya aku menjaga jarak. Aku seharusnya tidak terlibat dalam semua obrolan kopi dingin itu, Mas. Aku teman Risa, ucapku, suaraku bergetar, jujur tanpa filter. Bima terdiam lama. Keheningan itu hanya dipecahkan oleh suara kayu yang terbakar. Lalu, apa kamu nyaman jadi Miss Iceberg? Yang selalu sendirian? Kalea, tanya Bima. Suaranya pelan dan menusuk. Aku gak pernah memintamu dekat. Kita hanya saling menemukan jeda. Apa salahnya orang merasa nyaman? Ini salah, Mas. Rasa nyaman yang kita bangun itu dibangun di atas kekosongan Risa. Itu namanya curang. Balasku, menenggak tehku, berharap kehangatan teh bisa menjangkau hatiku. Bima berdiri, lalu pindah duduk di sofa yang sama denganku, menjaga jarak yang wajar. Namun, di tengah ruangan yang sunyi dan dingin itu, jarak 1 jengkal itu terasa seperti berdempetan. Mungkin kamu benar, tapi aku gak bisa pura-pura gak merasa, Kal, katanya. Pandangannya beralih dari api ke wajahku. Aku hanya butuh seseorang yang bisa melihatku sebagai Bima, bukan sebagai suami Risa. Kamu melihatnya, rasa dingin di luar dan panas di dalam hatiku beradu. Aku menatap mata Bima yang memancarkan kejujuran yang menyakitkan. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuhku, namun ragu. Jangan, Mas, aku berbisik, memejamkan mata. Bima menarik tangannya, tetapi ia merapatkan jarak sedikit. Tanpa sentuhan fisik yang melanggar batas, kehadirannya saja sudah terasa seperti pelanggaran etika terbesar. Kehangatan yang ia bawa di tengah suhu kota yang ekstrem adalah godaan yang paling berbahaya. Malam itu, di depan perapian yang redup, kami hanya duduk,
Bahu nyaris bersentuhan, membiarkan keheningan berbicara tentang segala sesuatu yang tidak bisa kami katakan. Aku tahu, batas emosi kami sudah tidak ada. Yang ada hanyalah garis tipis yang memisahkan pengkhianatan dan kehancuran. Pagi setelah malam yang hening di depan perapian itu, kami berdua kembali bersikap profesional. Seolah percakapan emosional semalam tidak pernah terjadi. Tapi tatapan kami tidak bisa berbohong. Ada beban dan pemahaman yang lebih dalam di mata kami. Hari itu, kami harus mempresentasikan site visit dan negosiasi kami di depan mitra yang akan menentukan keberlangsungan proyek bernilai miliaran. Kami bekerja sama dengan sangat kompak. Aku menyampaikan strategi pemasaran. Bima menjamin anggaran. Kami adalah tim yang sempurna. Presentasi berjalan sukses besar. Mitra kami sangat terkesan. Begitu keluar dari ruang rapat, kelegaan yang luar biasa menyelimuti kami berdua. Kami saling tatap. Senyum kemenangan terukir di wajah. Kita berhasil, Mas, bisikku. Rasa bangga dan lega membanjir. Aku tahu kita bisa, Kal, balas Bima. Matanya berkilat gembira. Ia meraih pergelangan tanganku tanpa sadar, dan genggaman itu berlangsung beberapa detik terlalu lama. Di hadapan beberapa karyawan mitra yang masih berlalu lalang, kami memutuskan untuk langsung kembali ke Jakarta. Malam itu juga, menghindari satu malam lagi di suasana yang terlalu intim. Namun, saat kami setengah jalan di perjalanan pulang, badai besar tiba-tiba menerjang. Hujan turun begitu deras, diikuti angin kencang. Visibilitas nol. Sopir kami memutuskan untuk menepi dan mencari tempat singgah terdekat. Kami berakhir di sebuah rumah persinggahan yang terlihat sepi di pinggir jalan tol, dengan parkiran yang gelap karena badai. Listrik di area itu padam. Maaf Mbak, Mas, lampu padam semua. Cuma ada satu ruangan untuk istirahat yang masih kosong di lantai atas, ujar pemilik rumah dengan khawatir. Kepalaku langsung pening. Aku menoleh ke Bima. Wajahnya juga tampak tegang. Kami harus berbagi tempat istirahat. Tidak ada pilihan lain, Kal. Ini terlalu berbahaya untuk melanjutkan perjalanan, bisik Bima, meraih ponselnya yang tidak memiliki sinyal. Dengan terpaksa, kami naik ke atas. Ruangan persinggahan itu kecil, hanya diterangi oleh satu lampu minyak kecil di meja sudut. Jantungku berdetak tak karuan. Ini adalah situasi yang harus kuhindari sejak awal. Di ruangan yang sunyi, gelap, dan dingin itu, semua topeng profesional kami runtuh. Bima membuka jaketnya dan meletakkannya di kursi. Aku duduk di area, duduk di sudut ruangan, berusaha menjaga jarak sejauh mungkin. Dingin sekali, gumamku, memeluk diriku sendiri. Bima mengambil inisiatif. Ia mendekatiku dan tanpa bicara, ia menyelimutiku dengan syal tebal yang ia pakai. Wajah kami sangat dekat. Aroma parfum Bima yang selalu tercium saat kami break kopi kini menyelimutiku sepenuhnya. Aku minta maaf, Kal. Aku gak mau ini terjadi, Bima berbisik. Suaranya dipenuhi rasa bersalah dan kerinduan yang mendalam. Aku mendongak, menatap matanya di tengah cahaya lampu minyak yang redup. Dalam keheningan badai di luar, kami berdua tahu bahwa garis tipis itu akan segera menghilang. Aku tidak bisa menyangka lagi betapa aku menginginkan kenyamanan emosional yang ia berikan. Saat Bima perlahan mendekatkan wajahnya, aku tidak lagi menolak. Aku menutup mata, menyerah pada badai perasaanku sendiri. Sentuhan bibir Bima terasa dingin, tapi seketika membakar seluruh kesadaranku. Sebuah jeda napas yang singkat yang mematikan. Saat itulah ponsel Bima yang tadinya mati tiba-tiba berbunyi kencang, memecah keheningan ruangan. Sinyal kembali, dan panggilan itu datang dari Risa. Sentuhan itu terputus seketika. Kami berdua tersentak mundur. Napas kami terengah-engah. Wajah Bima pucat pasi. Aku merasakan gelombang rasa malu, penyesalan, dan ketakutan yang luar biasa. Itu adalah momen pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah aku lakukan. Bima segera meraih ponselnya. Ia menatap layarnya yang menampilkan nama Risa, lalu menatapku dengan tatapan yang dipenuhi kepanikan. Halo Sa, Bima mencoba berbicara setenang mungkin, tetapi suaranya bergetar.
Aku segera berbalik, memunggungi Bima, berusaha mengatur emosiku yang kacau. Di luar, badai masih meraung kencang, seolah alam ikut berteriak atas apa yang baru saja terjadi. Aku mendengar samar-samar percakapan Bima dan Risa. Iya, aku di perjalanan pulang, tapi badai besar, Sa. Kami harus menepi. Enggak, cuma aku dan Kalea. Kami berdua project lead. Jantungku rasanya mau copot saat nama Kalea disebut. Aku tahu Risa mempercayai kami, tapi jika ia tahu kami terperangkap berdua dalam ruangan untuk istirahat di tengah malam dengan listrik padam, semua kepercayaannya akan hancur. Tiba-tiba suara Bima meninggi, bukan karena amarah, melainkan karena keterkejutan. Apa? Kamu di mana sekarang, Sa? Kenapa kamu bisa? Aku berbalik lagi, bingung melihat reaksi Bima. Ia tampak sangat tertekan. Aku gak peduli soal venue. Aku peduli kenapa kamu sendirian di sana. Udah, kamu tunggu di sana. Aku akan jemput secepatnya setelah badai reda. Jangan kemana-mana. Bima mengakhiri panggilan dengan nada panik, lalu ia mengusap wajahnya frustrasi. Ada apa, Mas? Tanyaku. Memberanikan diri, Bima menatapku dengan mata merah. Bukan karena marah padaku, tapi karena tekanan yang berat. Risa, dia di Jakarta. Dia bilang dia capek sekali menyiapkan acara kantor sendirian dan merasa kesepian. Dia memutuskan pergi ke venue pernikahan impian kami yang kami batalkan tahun lalu. Dia sendirian di sana. Kal menangis. Jelas Bima. Suaranya terdengar hancur. Kepalaku terasa ditimpa beban ribuan ton. Risa, teman baikku, sedang hancur dan kesepian, sementara aku baru saja berbagi momen intim yang terlarang dengan suaminya. Pengkhianatan ini terasa 10 kali lebih pahit daripada iced americano manapun. Kita harus segera kembali, Mas. Kita nggak boleh di sini lagi, kataku, berusaha menahan air mataku. Bima mengangguk. Dia meraih tanganku lagi. Kali ini bukan sentuhan romantis, melainkan sentuhan penuh penyesalan. Ini gak seharusnya terjadi, Kal. Aku gak mau menyakitimu, apalagi Risa. Aku cuma bingung. Bima menarikku dalam pelukan yang singkat dan penuh tekanan. Kita lupakan malam ini, anggap ini gak pernah terjadi. Pelukan itu terasa seperti perpisahan. Pelukan yang menegaskan bahwa kami telah melakukan kesalahan besar. Saat badai sedikit mereda, kami langsung bergegas keluar. Sepanjang perjalanan pulang yang sunyi, kami tidak lagi berbicara. Hubungan yang terlarang itu, yang berawal dari kopi dingin dan berlanjut ke sentuhan terlarang, kini berakhir dengan kebenaran yang paling menyakitkan. Kami telah melukai orang yang paling kami sayangi. Risa, aku tahu ini adalah akhir dari rahasia kopi dingin kami, tapi aku juga tahu ini adalah awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Kami tiba di Jakarta menjelang subuh. Bima langsung meminta sopir mengantarnya ke tempat Risa. Kami tidak mengucapkan sepatah kata pun perpisahan, hanya tatapan penuh penyesalan dan janji diam untuk melupakan segala yang terjadi di rumah persinggahan itu. Keesokan harinya, aku berusaha keras menampilkan citra Miss Iceberg yang sempurna. Aku masuk kantor lebih awal. Proyek kami sukses besar, dan seharusnya aku merayakannya. Namun, hatiku terasa kosong dan dingin, lebih pahit dari iced americano tanpa gula. Aku menghindari Bima sepenuhnya. Dia juga melakukan hal yang sama. Interaksi kami yang biasanya intens tiba-tiba terputus total. Kami hanya berkomunikasi melalui surel profesional. Bahkan saat harus membahas sisa detail proyek, perubahan drastis ini, setelah intensitas kerja yang gila, ternyata memicu mata-mata di kantor. Siang itu, aku sedang mengambil kopi dingin. Seperti biasa, meski kini rasanya hanya getir ketika aku mendengar bisik-bisik dari balik pantry. Mereka aneh ya, setelah proyek besar itu, bisik Sinta, rekan kerja dari divisi keuangan yang terkenal, paling kepo. Iya, biasanya Bima selalu senyum ke Kalea di lift. Sekarang, ketemu di lounge aja langsung buang muka.
balas Denny. Padahal kan mereka sempat dinas berdua. Di luar kota pula, jangan-jangan ada drama. Jantungku mencelos. Jadi, kedekatan kami yang kami pikir tersembunyi, ternyata disadari banyak orang. Aku segera kembali ke kubikel dan di sana aku menemukan Risa. Risa terlihat jauh lebih tenang, tapi matanya bengkak. Dia sedang membereskan mejanya yang penuh dengan benar acara kantor. Cal, makasih ya kemarin sudah kasih tahu Bima. Dia langsung panik dan jemput aku, kata Risa tulus. Matanya menunjukkan rasa terima kasih yang membuatku semakin terpuruk dalam rasa bersalah. Kami sudah bicara banyak, Cal. Aku sadar, aku terlalu fokus ke acara kantor, sampai lupa kalau aku punya suami yang butuh ditemani. Risa berhenti, lalu menatapku dengan tatapan yang tiba-tiba terasa menusuk. Bukan karena benci, tapi karena rasa ingin tahu yang dalam. Tapi, Cal, Risa memulai lagi. Suaranya pelan sekali. Ada satu hal yang mengganjal. Semalam, Bima bilang ke aku gak mau lagi minum kopi dingin. Padahal dia tahu itu favorit dia. Kenapa ya? Pertanyaan Risa seperti pukulan keras di dadaku. Kopi dingin adalah kode rahasia kami. Dan kini, Bima ingin membuangnya jauh-jauh. Dia sudah bosan, Sa. Sekarang kan musimnya cold brew, jawabku. Berusaha tersenyum, padahal tenggorokanku tercekat. Risa tidak terlihat puas. Dia maju selangkah dan memegang tanganku. Bima juga bilang, dia merasa bersalah karena sudah mencari kenyamanan di luar. Dia gak sebut nama, Cal. Tapi, apa kamu tahu apa yang dia maksud? Risa bertanya. Wajahnya polos, namun matanya menuntut kebenaran. Aku membeku. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk jujur, atau untuk terus berbohong demi melindungi Risa dan diriku. Aku memejamkan mata sesaat, merasakan sisa-sisa sentuhan bibir Bima, kehangatan yang kini hanya meninggalkan rasa dingin. Sa, kataku, menarik napas. Aku rasa Bima cuma butuh kamu. Dia lelah. Dia butuh kehangatan nyata, bukan hanya kopi dingin dan kesempurnaan palsu. Aku berhasil berbohong lagi. Tapi kali ini, aku tidak hanya berbohong untuk Bima. Aku berbohong demi menjaga hati Risa agar tidak hancur. Melihat mataku yang dipenuhi ketegasan dan ketakutan. Risa menghela napas. Mungkin kamu benar, Cal. Pokoknya, makasih sudah jadi temanku. Aku lega. Masalahku sama Bima sudah mulai membaik. Malam itu, setelah Risa pulang, aku duduk di meja. Aku menatap gelas kopiku. Aku tidak bisa meminumnya lagi. Kopi dingin itu kini terasa seperti racun. Aku harus pergi. Bukan hanya dari Bima, tapi dari tempat yang memaksaku menjadi seorang pengkhianat. Keputusanku sudah bulat. Satu-satunya cara untuk menghentikan kehancuran ini adalah dengan menghapus diriku dari persamaan. Pagi harinya, aku mengajukan surat pengunduran diri. Alasannya klise, ingin mencari tantangan baru. Padahal, alasan sebenarnya adalah aku ingin melarikan diri dari bayangan Bima dan wajah Risa yang penuh kepercayaan. Kalea, apa kamu yakin? Vice President menatapku terkejut. Proyek kita baru sukses besar. Aku sudah merencanakan promosi untukmu. Saya yakin, Pak. Saya butuh jeda yang lebih panjang dari sekadar jeda kopi sore. Jawabku. Kata-kataku terdengar pahit di telingaku sendiri. Berita pengunduran diriku menyebar cepat di kantor. Miss Iceberg, yang selama ini dicintai sekaligus ditakuti, mendadak menyerah di puncak karir. Risa adalah orang pertama yang mendatangiku. Matanya dipenuhi kesedihan. Cal, kenapa? Kenapa mendadak sekali? Kamu kan baru sukses sama proyek ini. Kita bahkan belum sempat pesta anniversary kantor. Risa memelukku erat. Pelukan itu terasa mencekik, mengingatkanku betapa aku telah mengkhianatinya. Aku cuma lelah. Sa, burnout? Aku mau rehat sebentar. Aku berbisik, berusaha menjaga suara tetap stabil. Saat aku membereskan barang-barangku, Bima akhirnya muncul. Ia berdiri di ambang shubikleku, bersandar di dinding. Kami belum bicara berdua sejak malam badai itu. Risa yang melihat Bima segera tersenyum. Mas, coba bujuk Kalea dong.
Masa dia resign setelah kita sukses besar? Bima hanya menatapku. Matanya memancarkan rasa bersalah, penyesalan, dan kesedihan yang sama denganku. Itu adalah tatapan perpisahan yang kami bagi. Risa, Kalea, punya alasan sendiri, kata Bima. Suaranya pelan. Kita harus menghormati keputusannya. Risa terlihat bingung, namun ia segera mengangguk. Ya sudahlah, kalau begitu. Pokoknya, kita tetap harus hang out ya Kal. Jangan lupa, aku. Setelah Risa pergi, Bima melangkah masuk ke cubicle. Di tangannya, ia memegang 2 gelas kopi kertas. Bukan iced americano, melainkan kopi hitam panas. Ini, katanya, menyodorkan 1 gelas padaku. Kopi panas, biar kamu nggak dingin lagi. Aku menerima gelas itu, tanganku terasa hangat. Kamu tahu, ini nggak ada gunanya mas. Aku tahu. Bima menghela napas panjang. Aku minta maaf atas semua yang terjadi. Kamu benar. Kenyamanan itu dibangun di atas kebohongan, dan aku harus pergi untuk mengakhiri kebohongan itu, kataku, membalas tatapannya. Aku mengerti. Tapi, Kal. Bima mendekat. Suaranya berbisik. Aku gak bisa bohong. Kamu adalah percakapan jujur paling penting yang pernah aku punya belakangan ini. Bahkan jika itu salah. Air mataku nyaris jatuh. Kata-katanya, pengakuan terakhirnya, justru membuat keputusanku semakin berat. Aku mencintai kejujuran Bima yang hanya bisa ia tunjukkan padaku. Jangan mas, jangan membuat ini lebih sulit, kataku memohon. Bima mundur selangkah. Ia menatap kopi panas di tangannya, lalu ke kopi panas di tanganku. Jaga diri, baik-baik. Kalea, aku doakan kamu menemukan kehangatan yang sesungguhnya, bukan hanya kopi dingin. Bima berkata, suaranya tercekat. Ia berbalik dan pergi. Aku berdiri di kubikel yang nyaris kosong. Aku telah mengorbankan karirku, statusku, dan rasa nyaman itu demi melarikan diri dari Bima dan Risa. Aku sudah mengambil langkah drastis untuk resolusi. Namun, saat aku mengambil langkah terakhir menuju lift, ponselku bergetar. Sebuah surel masuk dari Risa. Judulnya, Kamu dan Bima, Jentangku Menselos. Darahku berdesir dingin. APA Raisa Tahu. Namun, saat aku mengambil langkah terakhir menuju lift, ponselku bergetar. Sebuah surel masuk dari Risa. Judulnya, Kamu dan Bima, Jantangku Menselos. Darahku berdesir dingin. APA Raisa Tahu. Dengan tangan gemetar, aku membuka surel tersebut tepat di depan lift. Aku menahan napas, bersiap menerima cacian atau tuduhan. Isi surel itu ternyata pendek, tetapi dampaknya menghancurkan. Kepada Kalea, aku tahu kenapa kamu resign. Aku tahu kenapa Bima tiba-tiba menghindari kopi dingin. Aku tahu kenapa dia pulang larut dan mencari jeda. Aku tahu kamu dan Bima punya sesuatu saat proyek itu. Aku bukan orang bodoh. Kal, mata curiga di kantor itu bukan hanya Sinta dan Denny, tapi aku memilih percaya padamu. Pada sahabatku, aku tidak marah. Aku hanya kecewa. Sangat kacau. Bukan karena kamu dekat dengan Bima, tapi karena kamu berbohong padaku. Aku ingin bertemu kamu untuk terakhir kalinya di lounge, tempat kamu sering mencari kopi dingin. Sekarang, Risa, aku meremas ponsel di tangan. Miss Iceberg telah hancur total. Risa tidak marah dengan teriakan atau drama, melainkan dengan kekecewaan yang sunyi, yang jauh lebih menyakitkan. Dia tahu segalanya, kecuali detail sentuhan bibir di malam badai itu. Aku segera membatalkan niatku menuju lift dan berbalik menuju lounge di lantai 8. Tempat pertemuan kopi dingin kami yang pertama. Risa sudah menungguku. Ia duduk di kursi sudut, memegang teh hangat. Di depannya, ada 1 gelas kopi dingin, iced americano tanpa gula. Aku duduk di hadapannya. Kami saling pandang dalam keheningan yang menyesakkan. Kamu gak akan minum itu, Sah? Kataku, suaraku parap. Aku tahu, aku sengaja pesan supaya
Aku ingat bagaimana aku bisa seburuk ini sampai suamiku harus mencari rasa pahit yang jujur pada orang lain. Balas Risa, matanya berkaca-kaca. Aku tak bisa menahan lagi. Aku minta maaf, Sa. Aku bersalah. Aku gak seharusnya jadi pelarian Bima. Aku seharusnya ingat kamu, sahabatku. Kapan itu dimulai, Kal? Tanya Risa. Suaranya pelan dan menuntut. Kapan kopi dingin itu terasa lebih penting daripada persahabatan kita? Sejak kami harus bekerja intensif, aku mengaku, kepalaku tertunduk. Kami sama-sama lelah dengan tuntutan kesempurnaan. Kami hanya berbagi, geluh, kesah. Kemudian itu berkembang menjadi rasa nyaman yang salah. Aku tahu, aku yang harus disalahkan. Risa menghela napas panjang, air mata mengalir di pipinya. Bima juga sudah mengaku padaku. Dia bilang, dia tidak melewati batas. Tapi dia mengakui bahwa dia mencarimu untuk mendapatkan kebahangatan emosional yang hilang. Aku merasa lega sekaligus terluka. Bima berbohong soal batas fisik demi melindungi Risa dan mungkin juga diriku. Tapi kebohongan ini justru semakin membuatku merasa buruk. Aku tidak bisa membiarkan Bima menanggung semua rasa bersalah itu sendiri. Risa, Bima bohong padamu, kataku tiba-tiba menatap matanya. Kami memang melewati batas, hanya sesaat, tapi itu tetap terjadi. Aku yang membiarkannya. Aku yang seharusnya pergi. Risa terdiam membeku. Ia menatapku. Matanya kini dipenuhi rasa sakit yang mendalam. Jelas, ini adalah pukulan yang lebih keras daripada sekadar pengakuan emosional. Kenapa kamu bilang ini sekarang, Kal? Risa berbisik. Suaranya nyaris hilang. Karena aku ingin kamu tahu. Aku gak mau kamu menyalahkan Bima sepenuhnya. Aku ingin kamu bahagia, Sa. Dan aku gak bisa jadi penghalang kebahagiaan itu. Jawabku. Air mataku kini ikut menetes. Risa tidak berteriak atau mencaci. Ia hanya berdiri, mengambil iced americano di depannya, dan menuangkannya ke lantai lounge. Ini adalah kopi dingin yang terakhir. Aku harap kamu menemukan kehangatanmu sendiri. Kalea, Risa berkata. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan aku sendirian di tengah genangan kopi yang dingin dan pahit. Dengan hati yang hancur karena kejujuran yang terlambat. Itu adalah pemandangan terakhir yang kulihat dari Risa. Punggungnya yang tegar menghilang bersamaan dengan persahabatan kami. Aku sadar harga dari kejujuran itu adalah segalanya. Aku kehilangan sahabat, kehilangan pekerjaan yang kucintai, dan kehilangan ilusi tentang Bima. Seminggu setelah pengunduran diriku, aku meninggalkan kota itu. Aku pindah ke kota lain, jauh dari gedung pencakar langit dan ingatan akan kopi dingin. Aku menerima tawaran pekerjaan dari sebuah startup yang fokus pada social enterprise. Gaji lebih kecil, tantangan lebih besar, tapi lingkungannya berbeda. Aku ingin membangun ulang diriku, bukan karier semata di tempat baru. Aku tidak lagi Miss Iceberg. Aku memaksa diriku untuk terbuka, untuk berinteraksi, dan untuk tidak lari dari kehangatan emosi. Aku masih ambisius, tapi aku belajar bahwa sukses tanpa ketulusan hanya menyisakan ruang hampa. Suatu sore, aku duduk di sebuah taman kota, menikmati matahari terbenam. Aku meraih ponselku. Sudah berbulan-bulan, aku tidak menghubungi siapapun dari kantor lama. Aku membuka media sosial. Risa, ia dan Bima tampaknya baik-baik saja. Foto-foto mereka menampilkan kebersamaan, liburan, dan senyum yang tulus. Bima terlihat lebih rileks dan bahagia. Entah apa yang terjadi di antara mereka. Yang jelas, kepergianku tampaknya telah memberi ruang bagi mereka untuk memperbaiki diri. Aku tersenyum tipis. Ternyata, pengorbananku tidak sia-sia. Aku membuka satu kotak kecil yang selama ini kusimpan. Ada mug kecil yang diberikan Bima saat kami pertama kali bekerja sama di proyek itu. Sebuah mug polos tanpa hiasan. Aku mengirimkan pesan singkat, bukan kepada Risa atau Bima, melainkan kepada Bima saja. Pesan terakhir, tanpa mengharapkan balasan, aku cuma mau bilang, terima kasih untuk kopi dingin itu. Sekarang aku tahu, aku gak butuh rasa pahit lagi. Semoga kamu dan Risa selalu bahagia. Aku menekan
kirim. Tak lama kemudian, ada notifikasi balasan. Terima kasih juga, Kal. Kamu berani mengambil langkah yang paling sulit. Aku dan Risa baik-baik saja. Kami akhirnya belajar bahwa kami tidak perlu selalu sempurna. Kami hanya perlu jujur. Joga Duramo. Aku mematikan ponselku dan menyimpan mug itu kembali. Aku berdiri, menikmati angin sepoi-sepoi. Aku mengambil cangkir di tasku, bukan kopi dingin, melainkan teh hangat dengan aroma rempah yang menenangkan. Kisah selingkuh, rasa kopi dingin itu telah selesai. Itu adalah bagian dari diriku yang dingin, yang mencari kenyamanan di tempat yang salah. Hari ini, aku adalah Kalea yang baru. Aku mungkin kehilangan cinta yang terlarang, tapi aku menemukan diriku yang sesungguhnya. Aku sudah siap menyambut kehangatan nyata, kehangatan yang tidak dibangun di atas kebohongan. Di hadapanku, matahari pagi bersinar cerah, menjanjikan lembaran baru yang tulus. Dan kali ini, aku tidak akan lari.